Siapapun yang tinggal di sini silakan tinggal, tapi jangan pernah ganggu keluarga saya, apalagi ganggu anak saya. Mama sholat sendiri, tapi kayak ada yang ngikutin di belakang. Saya buka pintu rumah, ternyata ada sosok perempuan lagi duduk di teras. Jangankan 7 juta mas, saya 10 juta dibayar sama pemilik rumah buat tinggal di sini, saya nggak mau. Halo pasukan Antara Malam, gimana nih kabar kalian semua nih setelah kemarin kita melewati libur panjang Lebaran? Mungkin kemarin ada yang mudik atau ada yang jalan-jalan kemana? Boleh cerita di kolom komentar, gue pengen tahu kalian kemana aja atau kalian silaturahmi kemana aja. Dan sambil kalian komen, langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Beberapa hari lalu, gue dan tim Lentera Malam dihebohkan oleh salah satu voice note dari pasukan Lentera Malam yang ngirim cerita ke kita nih. Jadi produser gue itu ngirimin lah ke gue voice note tersebut. Dan pas gue dengerin, itu cerita dari narasumber itu serem banget. Dan ini adalah salah satu cerita kontrakan yang paling serem yang pernah ada di Lentera Malam. Jadi gue saranin buat pasukan Lentera Malam, wajib banget nih dengerin podcast malam ini sampai habis, karena gue jamin cerita malam ini tuh bagus banget. Dan penghuni kontrakan yang ngirim voice note tersebut, itu udah hadir di studio Lentera Malam malam ini. Dan dia udah dari sebelah gue, Mas Chandra. Apa sih yang akhirnya ngebuat lu itu sampai tinggal di kontrakan angker tersebut, Mas? Kejadian itu terjadi di tahun 2021 mau ke 2022, Bang. Kita semua tahu kan, di tahun itu kita sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Dan mungkin semua orang pada saat itu sedang mengalami kesulitan, khususnya itu kesulitan ekonomi. Dan itu juga terjadi sama saya pada saat itu. Usaha saya selama tahun itu, grafiknya itu mengalami penurunan. Sampai akhirnya terjadi kebangkrutan. Dimana sebelumnya itu saya itu adalah seorang bisnismen dan juga seorang buruh pabrik yang ada di Cikarang. Nah, kenapa lu pindah, Bang? Padahal kan itu ekonomi lagi sulit, Bang. Dan lu kebetulan kan lagi di mertua itu kan. Iya, kalau lu pindah kan harus keluar biaya lagi. Kenapa lu mutusin untuk pindah, Bang, waktu itu? Saya dan istri saya itu tipe orang yang tidak mau membebani atau menyusahkan siapapun, Bang. Termasuk orang tua ataupun mertua saya. Biarin saya sama istri saya ini susahnya tuh sendirian lah, gitu, tanpa ada orang yang tahu. Dan itu kontrakan itu harganya berapa sih, gue mau nanya? Waktu itu pemilik rumah tersebut menawarkan dengan harga 7 juta rupiah per tahun. 7 juta per tahun? Iya. Berarti sebulannya sekitar 700 ribuan mungkin ya? Benar. Ya menurut saya juga harga yang cocok lah dengan keadaan ekonomi sulit, ya, saya pada saat itu. Dan buat pasukan Lentera Malam, gue minta kalian untuk simak podcast ini sampai habis karena ini cerita epic banget. Kalian gak akan rugi dengerin podcast malam ini karena ceritanya bagus banget. Dan buat pasukan Lentera Malam, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat pasukan Lentera Malam yang pengen jadi narasumber atau sanak saudaranya pengen jadi narasumber. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke lah, Mas Chandra, gak usah lama-lama lagi nih, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja. Kita masuk ke ceritanya. Jadi awal ceritanya itu terjadi di tahun 2021 mau ke 2022, Bang. Pada saat itu saya pindah rumah. Jadi letaknya rumah itu di tengah-tengah perumahan, berada di ujung gang. Waktu itu saya dengan pemilik rumah tersebut itu bernegosiasi dengan harga sekitar 7 juta per tahun.
Jadi sedikit gambaran Bang, bentuk rumahnya itu seperti pada umumnya perumahan, itu tipe 36, terus dia ada 2 kamar, 1 dapur, dan memang dibatasi oleh tembok dari rumah depan. Jadi rumah depan itu tanah huk, terus ditembok. Jadi kalau tinggal di situ semacam kayak kita tinggal di penjara, seperti itu Bang. Setelah saya bernegosiasi dengan harga 7 juta itu, ya tanpa pikir panjang saya akhirnya setuju. Karena menurut saya cocok dengan keadaan pada saat itu kan. Setelah itu saya pulang ngabarin istri saya untuk pindah rumah. Malam itu kita langsung pindah. Nah, malam itu kita juga sangat sibuk sekali Bang. Dari pindahin barang, terus ngepak-ngepakin baju juga kan. Sama pemasangan-pemasangan instalasi lainnya. Contohnya tuh kayak pemasangan AC. Karena memang pada saat itu, karena anak saya lagi sakit dan dianjurkan oleh dokter untuk menggunakan AC. Nah, setelah itu, sekitar jam 9 atau jam 10 malam, itu kita sambil berbincang-bincang tuh, Bang. Teknisi AC itu bertanya sama saya, Bang, ini baru pindahan ya? Iya Bang, saya bilang gitu kan. Terus bukannya kalau mau pindahan itu ada hari-hari tertentu Bang, sama syarat-syarat, contohnya tuh kayak mengadakan pengajian atau selamatan. Terus saya bilang, ya kalau mau ngadain pengajian atau selamatan bisa di kemudian hari. Malam itu belum ada kejadian aneh apapun, karena memang malam itu kan kita sangat sibuk dan capek, akhirnya kita tidur lelap. Gitu. Setelah itu, karena memang kita pindahnya malam, dan memang belum sempat semuanya kita pindahin, kita beresin, kita lanjutin nih besok. Keesokan harinya. Nah, kejadian aneh yang pertama itu terjadi keesokan harinya. Sekitar jam 8 pagi kita lanjutin, dan memang waktu itu kita bagi-bagi tugas. Saya sama istri saya itu, saya kebagian di ruang tamu, dan istri saya ini kebagian bersihin di kamar belakang. Nah, pada saat bersih di kamar belakang ini, tiba-tiba istri saya itu manggil saya. Ya, seperti itu. Saya samperin kan, terus saya bilang, ada apa? Ini ada benda apa? Terlihat itu barangnya itu seperti barang yang dibungkus sama kain berwarna merah. Gitu. Jadi, kalau dilihat jenisnya, bahannya itu seperti kain kafan, Bang. Tapi berwarna merah. Berwarna merah. Setelah itu saya ambil, terus saya buka. Ternyata itu isinya gumpalan rambut. Gumpalan rambut. Pada saat itu memang saya masih belum berpikir apa-apa dan masih mencoba untuk berpikir positif dan meyakinkan ke istri saya kalau ini bukan barang apa-apa. Dan saya bilang ke istri saya, ya namanya ini kan rumah kosong. Mungkin ada aja barang yang dari luar ke bawah angin masuk ke dalam. Atau mungkin aja ini rambut dari orang yang sebelum kita tempatin. Setelah itu saya lanjut bersihin ke ruang dapur. Barang yang sama ada kembali di dapur, tepatnya di meja kompor, di bawah meja kompor. Itu. Kain merah isi rambut lagi. Iya, ada 2 barang Bang, ada 2 benda dengan yang barang yang sama, itu ada di bawah meja kompor. Nah ya udah, saya kan juga nggak ambil pusing kan, akhirnya ya udah saya buang setelah itu. Nah, setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kalau nggak salah 2 hari setelah kejadian itu, saya waktu itu posisi ada di tempat kerja. Nah, istri saya ini waktu itu lagi mau masak. Nah, pas saya lagi pulang kerja itu, sekitar pukul ya jam 6 sore lah, tiba-tiba istri saya itu langsung narik saya untuk menunjukkan sesuatu yang ada di dapur. Istri saya langsung nunjukin, ini ada jejak kaki manusia yang di tembok tapi mengarah ke atas. Dan waktu itu kelihatannya itu sekitar 3 sampai 4 langkah kaki manusia yang mengarah ke atas. Lagi-lagi saya mencoba untuk meyakinkan istri saya dan mencoba untuk berpikir positif juga. Saya bilang, mungkin ini jejak kaki tukang yang waktu itu benerin atap atau plafon yang di rumah. Tapi dalam hati saya juga berpikir, masa ya ada orang yang bisa jalan di tembok gitu. Nah,
semenjak kejadian itu banyak kejadian-kejadian aneh selanjutnya Bang. Seperti memang kebiasaan istri itu setiap tidur itu jam 9. Nah saya itu memang tidurnya agak malam kan. Nah semenjak kejadian itu saya tandain Bang, setiap jam 11 atau jam setengah 12 itu saya mendengar suara langkah kaki manusia dari ruang tamu menuju dapur, terus berhentinya di atas kamar, di atap kamar. Jadi kayak suara langkah kaki manusia itu dek 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 dek, itu berhenti di atas kamar. Berarti dia seperti keliling di atas plafon ruang tamu, dapur, baru berhenti di kamar. Iya, itu setiap jam 11 tuh saya tandain. Nah itu yang denger saya doang gitu, karena memang kan istri kan udah tidur gitu. Nah itu terjadi sekitar ya kurang lebih seminggu lah, berturut-turut kejadian itu. Nah membuat saya tuh jadi risih gitu. Nah tiba-tiba tuh saya keinget omongan dari teknisi AC. Kalau pindahan rumah itu harus ada hari-hari tertentu ataupun mengadakan keselamatan atau pengajian. Nah akhirnya saya bilang ke istri saya bahwa harus mengadakan keselamatan atau pengajian. Kebetulan juga kan memang kita belum mengadakan pengajian gitu. Nah singkat cerita, saya berpikir dan berharap itu setelah saya mengadakan keselamatan atau pengajian itu Bang, udah nggak ada kejadian aneh atau kejadian horor-horor lainnya gitu. Yang terjadi itu malah menjadi-jadi. Yang tadinya itu jam 11 saya itu cuma dengar suara langkah kaki manusia itu dari ruang tamu terus ke dapur terus saya berhenti di atas rumah itu. Sekarang malah sekitar jam 11 sampai jam 3 pagi itu anak saya selalu rewel. Gitu. Kan kalau orang dulu bilang kalau bayi nangis ini kan banyak penyebabnya. Contohnya tuh mungkin karena, mohon maaf ya, karena mungkin pup, atau mungkin butuh susu, atau mungkin kenapa gitu. Tapi terlihat itu anak saya itu kelihatannya seperti kayak ngelihat sesuatu yang membuat dia itu jadi takut Bang. Makanya ya makanya jadi rewel. Itu terjadi itu kurang lebih selama 2 minggu Bang, berturut-turut selalu rewel tuh jam 11 sampai jam 3 pagi. Nah jadi pada satu malam itu, karena mungkin saya saking capeknya Bang, saking capeknya itu, terus dia nangis nih anak saya gendong Bang. Anak saya itu saya gendong, saya kelilingin ke ruang dapur, ke ruang tamu, terus ke kamar belakang sambil saya bilang pada saat itu, siapapun yang tinggal di sini silakan tinggal, tapi jangan pernah ganggu keluarga saya, apalagi ganggu anak saya. Saya bilang seperti itu. Dan gak lama kemudian anak saya itu tidur. Nah terus karena memang saya dan istri itu mungkin kecapean kan, akhirnya tidur juga kan. Nah pas saya lagi tidur itu saya mimpi Bang. Mimpi tapi kayak nyata. Mimpinya itu saya ada di rumah itu, tapi dengan layout furniture itu beda gitu. Jadi furniture itu bukan punya saya, tapi itu ada di rumah saya gitu. Tiba-tiba di mimpi saya itu ada sosok perempuan. Dia nepok ini saya. Udah. Iya. Perempuan itu bilang, "Kamu siapa? Terus kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat kamu. Silakan kamu pergi dari sini." Akhirnya pagi-pagi itu saya bangun kan. Karena memang mau berangkat kerja tuh saya mandi, dan ternyata pas saya lagi mandi itu saya ingat ini saya biru. Bagian yang tadi ditepuk sama perempuan. Iya. Itu. Jadi saya lihat kok ini biru. Padahal saya ingat-ingat itu saya nggak ada benturan fisik apapun. Dan memang rasanya itu nggak ada sama sekali. Maksudnya nggak ada kayak sakit. Iya, nggak ada kayak luka lebam gitu Bang. Nah akhirnya ya udah setelah itu saya berangkat kerja kan. Lu masih inget nggak sosok perempuan yang ada di mimpi lu itu perwujudannya seperti apa sih? Wajahnya, pakaiannya? Kalau untuk perwujudannya sih samar-samar Bang. Cuma dari kelihatannya itu dia sosoknya tuh perempuan. Dia berambut panjang. Itu aja sih Bang yang dilihat di mimpi gua. Ya masih lu inget lah ya. Iya, seperti itu. Keesokan harinya itu dari mimpi yang gua alamin, gue ini dapat
perintah lembur bang dari atasan gua. Jadi dikasih perintah itu suruh lembur 1 minggu full. Nah ini kebiasaan istri gue tuh selalu nunggu gue pulang kerja. Pada saat itu kan gue disuruh lembur kan. Nah kalau lembur itu kan jam kerjanya panjang. Dan waktu itu gue pulang itu sekitar jam 9 malam. Saya kabarin istri saya biar nggak nunggu. Saya bilang, mah ini saya lembur. Nggak usah ditungguin, kalau mau tidur tidur aja. Saya bilang gitu kan. Ya udah, ya saya juga mau minta izin. Boleh nggak saya mau main sebentar ke rumah mama. Karena memang jarak dari rumah mertua saya ini ke rumah tersebut itu nggak terlalu jauh bang. Akhirnya istri saya ini minta izin. Ya udah saya izinin kan karena memang saya mikir daripada istri saya di rumah sendirian gitu kan. Singkat cerita jam 9 malam saya pulang. Saya langsung bersih-bersih badan tuh, saya mandi. Nah setelah saya mandi itu saya ke kamar bang. Nah kebiasaan saya itu kalau masuk ke kamar itu selalu saya tutup. Nah setelah itu saya rebahan. Waktu saya rebahan itu saya sambil main HP. Karena mungkin abang pernah main HP saking ngantuk kan sampai ketiduran kan. Iya. Waktu itu saya alamin, saya ngantuk tuh, tapi dalam keadaan masih setengah sadar. Dalam keadaan setengah sadar itu saya dengar jelas banget ada yang buka pintu. Nah terus ada yang naik ke kasur. Karena kan modelnya itu kan kasur saya spring bed bang. Jadi kalau ada yang naik ke kasur itu pasti berasa gitu kan ya. Nah dalam keadaan setengah sadar saya itu, saya bilang, mah tutup lagi pintunya tolong. Saya bilang seperti itu kan. Nah akhirnya saya tidur. Keesokan paginya, karena memang kebiasaan istri saya kan kalau bangun tidur itu pasti duluan bang. Karena buat nyiapin saya berangkat kerja kan. Pas saya bangun dan saya ngecek HP, di situ ada 7 panggilan tak terjawab dan 1 pesan isi WhatsApp bang. Itu dari istri saya. Yang isinya, ya aku minta maaf, aku ketiduran, aku mau pulang udah kemalaman, terus juga nggak diizinin sama mama, aku mau minta izin buat nginep di sini. Gue mencoba nih bang untuk berpikir positif lagi dan meyakinkan diri gue kalau gue semalam itu halusinasi gue aja gitu. Tiba-tiba tuh pandangan mata gue itu mengarah ke pintu kamar gue itu kebuka bang. Berarti kan itu tuh ada yang masuk bang. Bener ada yang masuk ya? Iya. Nah setelah itu buat meyakinkan gue lagi, akhirnya gue keluar bang. Gue keluar, pintu rumah sama pagar rumah gue tuh kekunci. Jadi kemungkinan buat orang masuk itu nggak ada. Berarti ada sesuatu yang tidur bareng sama lu malam itu. Iya, yang gua rasa sih seperti itu bang. Soalnya itu kerasa banget spring bed itu kayak ada orang yang naik. Dan bisa dipastikan itu bukan istri lu. Ya bisa dibilang seperti itu bang. Soalnya waktu itu gua ngeliat yang isi pesan WhatsApp ternyata istri gua lagi di rumah mamanya. Di hari berikutnya bang, karena memang gua ini masih dapet jatah lembur dari atasan gua. Dengan kejadian yang kemarin, gue ini merasa khawatir bang sama istri gue. Dan gue ini mau minta tolong sama mertua gue buat nemenin istri gue. Biar dia nggak sendirian di rumah. Akhirnya setelah gue telepon, mertua gue ini datang. Nah pada saat itu sekitar jam 9 malam gue pulang kerja. Dan memang kita lagi makan bareng nih pada saat itu kan. Kita lagi makan bareng, tiba-tiba itu mertua gue tuh bilang sama saya itu, tadi mama masa sholat jadi imam. Maaf mah, maksudnya mama sholat bareng Depi. Enggak, tadi mama sholat sendiri. Lah kok mama bisa jadi imam kalau sholat sendiri? Saya bilang gitu kan. Nah, iya mama sholat sendiri, tapi kayak ada yang ngikutin di belakang. Jadi kayak orang sholat tapi ada banyak nih yang ngikutin.
Terus saya bilang, kok mama bisa tahu? Kelihatan kok dari mata mama. Jadi ekor matanya itu kayak ngelihat ada sesuatu di belakang yang ngikutin gerakan mama saya sholat. Mertua lu ngeliat sosoknya seperti apa? Kalau untuk sosoknya sih itu ada sosok anak kecil yang pertama, terus sosok perempuan yang masih agak samar-samar katanya. Terus sama kayak dia yang satu itu nggak jelas bang, bentuknya tuh nggak jelas. Ya saya mencoba untuk mencairkan suasana pada saat itu kan. Terus saya alihkanlah pembicaraan. Memang sedikit banyaknya mertua saya itu juga paham lah dengan hal-hal seperti itu kan. Cukup sensitif lah ya. Iya, cukup sensitif. Nah, di hari berikutnya nih Bang, karena memang kan saya jatah lemburnya ini udah nggak ada ya, udah habis. Dan saya juga berterima kasih sama mertua saya udah menemenin istri saya kan. Akhirnya mertua saya ini pulang. Nah, setelah itu karena memang full 1 minggu lembur, badan kan kerasa tuh nggak enak ya Bang ya, kecapean gitu. Saya bilang ke istri saya, bilang kalau saya mau diurut. Nah, akhirnya istri saya ini telepon tante. Nah, tante ini adalah tukang urut langganan di keluarga saya, Bang. Dia selain bisa ngurut, dia juga bisa ngobatin hal-hal yang berbau mistis lah. Akhirnya ditelepon lah tuh tukang urut. Nah, sekitar jam 11 siang lah pada saat itu, si tante ini nyampe ke rumah saya. Belum masuk ke rumah saya, nyampe pagar, tiba-tiba dia teriak. Tapi matanya itu mengarah ke saya. Dia bilang seperti ini, pergi kamu. Tuh, pergi. Tempat kamu bukan di sini. Pergi. Kamu ngapain di sini? Si tante itu bilang seperti itu. Tapi lucunya, saya berpikir, masa iya saya diusir? Karena kan memang pandangan matanya itu ke arah saya gitu Bang. Dia bilang gitu, pergi katanya gitu. Nah tiba-tiba nggak lama si tante itu kayak sadar gitu, langsung kayak gitu. Nah setelah itu dia bilang, maaf mas, maaf, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, kenapa tante? Nggak apa-apa, yaudah kita urut kata gitu. Akhirnya saya diurut tuh sama dia. Nah terlihat itu pada saat ngurut, tante itu nggak nyaman Bang. Gelisah. Terlihat itu kan. Terus saya tanya, tante kenapa sih? Kayaknya kok nggak nyaman banget. Tante itu bilang ke saya, di sini banyak mas. Dia tadi ngeliatin saya. Akhirnya saya tanya, maksudnya gimana sih? Kok banyak yang ngeliatin orang? Pada saat itu kan di rumah cuma saya sama si tante itu. Istri saya lagi keluar sama anak saya kan. Nah saya bilang, kenapa sih tante? Ada sosok apa sih? Saya bilang gitu ya. Ini Mas Chandra mau tahu. Tapi kalau Mas Chandra tahu, jangan takut ya. Saya juga nggak bermaksud untuk menakut-nakutin Mas Chandra. Dijelasin lah nih sama si tante ini, yang sosok yang ada di rumah saya itu. Ini ada anak kecil. Dia bilang, ada anak kecil di kamar belakang. Terus ini ada sosok perempuan. Nah perempuan ini tinggi, terus gemuk. Rambutnya panjang, dia bilang seperti itu. Dia adanya di perbatasan antara ruang tamu dan dapur. Nah satu lagi nih, ini sosok nih, ya yang nggak jelas nih bentuknya. Dia bilang kayak gitu. Dia kalau nggak salah nih sering manjat-manjat tembok deh. Wah, merinding gua. Oke lanjut. Tante lu ngomong apa lagi Bang? Kalau bisa nih mas, saya mah nyaranin aja. Kata tante itu kan, kalau bisa pindah aja. Mas Chandra ini ngontrak di sini bayar berapa? Ya udah saya jawab, ya sekitar 7 juta. Setahun. Terus tukang urut itu bilang, jangankan 7 juta mas, saya 10 juta dibayar sama pemilik rumah buat tinggal di sini saya nggak mau. Karena ini suasananya udah nggak enak banget. Setelah itu, setelah beberapa jam kemudian akhirnya tante ini, si tukang urut ini tuh pulang. Setelah itu di hari berikutnya Bang, yang tadi anak saya kan selalu rewel nih Bang. Dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Nah, keesokan paginya kan saya juga harus kerja, karena pada saat itu sistem
kerja saya masih non shift. Jadi masih kerja masuk pagi terus kan. Nah, otomatis dengan kejadian itu jam tidur saya pun menjadi kurang. Sempat saya tuh ditegur sama atasan saya. Kok lu akhir-akhir ini jadi nggak fokus ya? Terus makin sering ngantuk, dia bilang seperti itu. Nah, atasan saya ini memang deket bang sama saya. Nah, terus saya bilang, ya gimana, gua nggak ngantuk. Orang anak gua dari jam 11 sampai jam 3 pagi sering rewel. Atasan saya bilang, emang orang rumah lu atau mertua lu ini nggak ngebantuin buat nenangin anak lu? Karena memang atasan saya ini kan tahu pas sebelumnya itu saya tinggal bersama mertua gua. Iya, pas gitu. murid Ya. Nah, setelah itu ya udah saya jawab bang, ya kan gua udah pindah. Nah, terus gimana mau mertua gue nenangin gitu. Ya, terus akhirnya atasan saya ini bilang, jangan-jangan itu penunggu rumah. Lu yang baru kali, dia bilang seperti itu. Oh, pada saat itu saya kayak, lu masih aja percaya sama hal kayak gitu. Nah, terus atasan saya juga bilang, ya udah, nanti gue main deh ke rumah lu. Setelah beberapa hari setelah obrolan itu bang, atasan saya ini sekitar jam 8 pagi ngabarin kalau mau main ke rumah. Dia ngabarin, akhirnya dia sampai tuh ke rumah. Saya persilakan lah itu masuk. Dan saya persilakan duduk. Saya minta izin buat bikin kopi di dapur. 5-10 menit lah. Akhirnya saya suguhin kopi. Tiba-tiba nih atasan saya bilang, anak lu udah gede juga ya? Padahal pada saat itu anak saya baru umur 6 bulan. Saya kaget dong, dia bilang gitu. Terus saya bilang, udah gede gimana sih? Orang baru umur 6 bulan. Lah tadi anak siapa? Dia bilang gitu kan. Lah itu anak siapa tadi di kamar belakang? Dia bilang kayak gitu. Terus juga tadi dari kamar belakang itu anak itu lari ke dapur. Nyamperin lu. Karena saya sama dia itu ngotot-ngototan. Ngotot-ngototan biar bikin dia nggak penasaran. Akhirnya saya telepon tuh istri saya. Istri lagi nggak di rumah berarti? Iya. Posisi pada saat itu istri saya lagi di rumah ibu saya. Karena memang kan jarak rumah saya dengan ibu saya itu nggak terlalu jauh lah bang. Saya telepon pada saat itu. Mah, kamu di mana? Masih di rumah ibu. Emang kenapa ya? Dia bilang seperti itu. Enggak, oh nggak apa-apa. Dikirain kamu udah pulang. Enggak, kok lagi masih di sini. Oh, ya udah tuh. Nah pada saat itu saya telepon dengan saya loudspeaker tuh. Biar dia denger juga kan. Nah setelah ditelepon itu kelihatan banget tuh bang mukanya takut. Nah untuk biar dia nggak takut saya alihkanlah tuh pembicaraan. Setelah 4-5 jam lah akhirnya dia pulang. Akhirnya dia pulang dan nggak lama kemudian memang istri saya tuh pulang juga kan. Kebiasaan istri saya tuh kalau mau sholat maghrib pasti mandi bang. Itu sekitar jam 5:30 sore kan. Nah istri saya itu lagi mandi. Posisi itu saya lagi ada di ruang tamu. Tiba-tiba itu istri saya teriak bang, kenceng banget. Wah, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya lari dong, saya takut ada apa-apa kan. Saya gedor-gedor tuh kamar mandi. Saya tanya, ada apa, ada apa? Saya bilang itu. Akhirnya dibukain lah itu sama istri saya. Istri saya tuh bilang, tadi ada yang narik kaki aku. Dia bilang seperti itu. Ya saya bilang kan, ya mungkin aja itu tikus. Gitu. Saya mencoba berulang kali nih meyakinkan ke istri saya biar istri saya juga nggak terlalu takut bang gitu. Setelah itu yaudah lanjutin lah mandinya. Saya temenin nih, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya yaudah dia mandi, ada tuh mandi malamnya nih bang. Istri saya tuh kan emang kalau tidur itu pasti tuh jam 9 malam itu pasti udah tidur. Dan memang kalau saya tuh tidurnya agak malam. Sekitar jam 11 sampai jam 11:30 malam lah. Saya lupa waktu itu. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah. Ngetok pintu rumah? Iya. Tok, 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 tok. Ya. Assalamualaikum. Akhirnya saya mikir ya, kok siapa sih jam tengah malam gini ada orang gitu kan. Akhirnya saya keluar, saya buka pintunya. Ternyata tukang nasi goreng kan. Saya bilang, ada apa mas? Saya bilang gitu kan. Ini mas, saya mau nganterin pesanan si mbaknya. Lah kapan pesannya bang? Saya bilang gitu kan. Tadi 30 menit yang lalu bang,
dia seperti itu. Oh gitu, iya. Nah, pada saat itu mungkin saya berpikirnya tuh istri saya mesen via WhatsApp, via online kan. Terus dia lupa, akhirnya dia ketiduran kan. Nah, nggak lama akhirnya saya bayar tuh nasi gorengnya, saya bayar. Habis itu saya nggak makan tuh, saya taruh di meja makan. Besok paginya setelah saya mau berangkat kerja, saya bilang nih ke istri saya, tuh makan tuh nasi goreng. Kok pesen tapi nggak dimakan sih? Nah, istri saya bilang, siapa yang mesen gitu, orang gak ada yang mesen kok. Dia bilang seperti itu. Lu sempet tanya nggak sama tukang nasi gorengnya yang mesen itu orangnya kayak gimana? Nah, udah tuh bang ya. Nah itu kan saya berangkat kerja kan. Ya. Malamnya kebetulan banget nih tukang nasi goreng itu lewat. Karena kan memang tukang nasi goreng dok-dok ya bang. Keliling ya. Tukang nasi goreng keliling itu. Kebetulan dia lewat depan rumah. Akhirnya saya panggil, bang, saya mau beli nih satu, saya bilang gitu. Sambil saya tanya-tanya, kemarin yang mesen itu siapa bang? Si mbaknya, istri situ kali ya? Dia bilang kayak gitu ya. Terus saya bilang, emang ciri-ciri istri saya kayak gimana? Saya bilang gitu kan. Tinggi, gemuk, rambutnya agak panjang. Dia bilang seperti itu. Merinding gua. Iya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, nggak sama dengan istri saya. Terus saya tanya, emang pesannya gimana bang? Saya bilang gitu. Iya, dia berhentiin saya di dekat kantor pos RW. Karena memang kan rumah saya ini nggak jauh dari kantor pos RW, masih satu gang gitu kan. Dia berhentiin saya, terus dia bilang, bang pesen nasi goreng satu. Tolong anterin ke rumah itu. Dia nunjuknya itu ke rumah saya. Seperti itu. Nah, terus saya bilang, ya, oh mungkin aja kali itu istri saya ya. Saya bilang seperti itu buat, ya biar abangnya juga nggak takut juga kan. Setelah itu saya mikir nih bang, ini udah nggak bener nih. Soalnya udah ganggu ke pedagang-pedagang ya. Sekarang tukang nasi goreng lah. Besok kalau tukang-tukang lainnya ya kan, saya juga kasihan juga sama tukang yang lainnya gitu. Akhirnya saya bilang nih ke mertua saya kan. Saya bilang, Ma, ini kayaknya udah nggak beres deh. Saya jelasin lah itu, saya ceritain tentang cerita nasi goreng gitu kan. Sama istri saya katanya di kakinya ditarik kan. Nah terus mertua saya ini bilang, ya udah nanti Mama bilangin deh ke Abi. Nah, Abi ini adalah sepupu istri saya. Jadi beliau ini yang dituakan di keluarga besar istri saya karena memang pengetahuan agamanya lebih luas gitu bang. Beberapa hari kemudian, saya juga punya temen nih di daerah situ juga. Dia ngabarin mau main. Dia telepon saya mau main, mau silaturahmi ke rumah baru. Akhirnya nggak lama kemudian, sekitar jam 2 siang pada saat itu, jam 2 siang, dia sampai ke rumah, kira kita ngobrol lah. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, tak dulu, kata dia gitu. Tak dulu, kayaknya gue inget nih, ini tempat nih gue inget, dia bilang seperti itu. Terus saya bilang dong, alah ngaco lu, kayak pernah kesini aja. Oh iya, ini gue inget nih, ini kayaknya rumah Mama Ica, dia bilang kayak gitu. Mama Ica siapa sih? Saya bilang gitu. Nah dulu dia ini punya utang sama nyokap gua. Terus karena memang dia nggak sanggup bayar, akhirnya gua ambil tuh TV sama lemarinya. Beberapa hari kemudian bang, itu tepatnya itu malam-malam, sekitar jam 2 pagi lah. Semuanya itu udah tidur termasuk saya juga kan. Nah pada saat itu saya kebangun gara-gara saya dengar suara kucing. Kan kalau suara kucing itu kan seperti kayak suara orang nangis juga ya. Yeah. Nah, akhirnya saya kebangun tuh bang. Saya kebangun dan saya ke dapur, saya ke toilet. Saya mau ngambil air buat ngusir kucing kan. Setelah saya keluar, baru saya buka pintu bang. Saya buka pintu rumah. Ternyata ada sosok perempuan lagi duduk di teras.
itu nangis-nangis. Saya dengar banget suara rintihan nangisnya itu. Di situ saya benar-benar kaki itu nggak bisa gerak sama sekali. Saya mencoba untuk sadar gitu kan. Terus saya teriak sekenceng-kencengnya. Ya udah, akhirnya istri saya juga kebangun. Nah, semenjak kejadian itu istri jadi tahu. Karena ya mau nggak mau saya juga harus ngomong. Cerita lah ya. Iya, karena istri saya kan nanya kenapa kok bisa teriak-teriak. Ya mau nggak mau saya juga harus ngomong juga kan. Nah, setelah itu menurut saya ini udah nggak bisa ditolerir gitu kan. Akhirnya saya nelpon mertua saya lagi buat tolong hadirkan Abi ke rumah saya. Nah, keesokan paginya Abi itu langsung datang. Langsung datang. Datang sendiri tuh, jam 8 pagi dia datang sendiri, dia ngecek rumah. Dia bilang ke saya, "Ya udah nanti Abi datang lagi deh ke sini Ba'da Isya." Dia bilang seperti itu. Nah, setelah Ba'da Isya sekitar jam 8 malam akhirnya si Abi ini datang dengan membawa 3 muridnya. Di situ saya juga ikutan ngaji lah. Ngaji terus tawasul segala macem kan. Terlihat tuh dari gerak-geriknya si Abi ini kayak orang lagi berinteraksi, lagi ngobrol sama terakhir itu kayak lagi berantem. Berdebat gitu? Berdebat. Nah setelah beberapa jam kemudian, kalau nggak salah jam 11 malam, Abi itu bilang ke saya, kalau bisa nih, udah pindah aja lah dari sini, kata dia gitu. Soalnya ini udah nggak beres nih, udah habitatnya di sini. Dia bilang kayak gitu. Terus juga nih, kayaknya sosoknya ini pengganggu rumah tangga orang. Mas Chandra jadi sering berantem ya sama istri. Nah memang Bang, semenjak saya tinggal di situ juga, saya sama istri tuh jadi sering berantem. Sering debat. Karena memang sebelumnya tuh saya nggak pernah berantem. Bahkan hal-hal sepele pun bisa jadi berantem. Ya udah, Bi, saya besok pindah. Ya udah Mas, kalau mau pindah saya temenin. Saya nggak tahu nih dengan maksud tujuan Abi mau nemenin saya pindahan. Tapi pada saat itu saya berpikir, oh mungkin Abi ini mau bantuin saya pindahan kan. Iya, ngangkutin barang-barang gitu. Iya, gitu. Keesokan pagi ya Bang, saya pindahin barang kan. Sama ditemenin Abi juga. Tiba-tiba itu di kamar belakang, yang tadinya itu lantai keramiknya itu rata. Bagus lah. Tiba-tiba tuh kebuka, keangkat, tek. Kayak ngelembung gitu? Iya, kebuka gitu, tek. Pas saya angkat, saya congkel kan, tiba-tiba tuh ada keris Bang. Keris kecil, segini lah, keris kecil. Nah saya panggil dong si Abi. Bi, ini barang apa ya? Saya bilang gitu. Ini adanya di mana nih? Kata gitu. Ini adanya di sini nih Bi, nih di keramik. Itu barang apa nih Bi? Saya bilang gitu kan ya. Terus dipegang tuh sama dia. Dia taruh di tangan, dia bilang gini. Ini penangkal. Ini semacam buhul tapi ini semacam penangkal juga. Akhirnya ya udah diambil lah sama dia dan akhirnya gue lanjut pindahan Bang. Seperti itu. Oke Bang, berarti akhirnya lu dan istri lu memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut ya? Iya Bang. Tapi sebelum lu pindah, lu sempat gak sih Bang cari tahu tentang sejarah rumah lu itu? Atau nanya-nanya ke tetangga lu, kenapa kok rumah lu itu bisa angker banget gitu? Termasuk kan mungkin temen lu itu tahu yang sempat ngambil TV sama lemari ya? Iya. Dari Bu Ica, pemilik rumah sebelum lu tinggalin itu. Oke. Itu gimana tuh Bang? Jadi yang cerita tadi tuh Bang, yang temen gua main ke rumah. Nah itu teman saya tuh bilang gini, yang kayaknya gue inget deh rumah ini kayaknya rumah Mama Ica. Iya. Nah waktu itu memang saya nggak bertanya lebih lanjut. Saya cuma tanya, emang ada urusan apa sama pemilik rumah ini? Ya, dia bilang, pemilik rumah ini, si Mama Ica ini, dia punya utang sama ibunya. Itu. Nah, terus setelah beberapa hari setelah teman saya main tuh, sekitar jam 2 siang, istri saya itu lagi beli bakso. Tukang bakso itu bilang ke istri saya, orang baru ya Teh? Iya Bang. Oh tinggal di mana Teh? Kata tukang bakso. Ditunjukin lah tuh ke rumah itu kan. Rumah itu Bang. Oh rumah Mama Ica ya? Dia bilang gitu ya.
Terus tukang baksonya bilang, hati-hati ya teh, yang betah-betah di sana. Nah terus, karena kan istri saya tuh kan orangnya penasaran kan. Iya. Istri saya bilang, emang kenapa bang? Nggak apa-apa sih teh. Soalnya kebanyakan yang tinggal di situ nggak lama. Paling lama juga sekitar 6 bulan. Setelah beberapa minggu kemudian itu, di lingkungan tempat saya tinggal ada ronda bang. Jadi ronda itu dibagi per regu. Jadi tanggal sekian regu A, tanggal sekian regu B gitu. Nah pada saat itu kebetulan kebagian regu saya nih, ya kan. Nah di situ ada tetangga saya, ya sebut aja Mas Heru lah. Mas Heru ini memang orang lama di lingkungan itu bang. Nah terus saya juga awal-awal pindah itu akrabnya sama dia. Sama Mas Heru. Iya Mas Heru, karena dibilang sebaya lah, hampir sebaya sama saya gitu. Nah pas saya lagi ronda itu, Mas Heru bilang ke saya, gimana bro, aman nggak tinggal di situ? Aman-aman aja bang, saya masih nutup-nutupin bang. Tapi dia dengan raut muka tuh sambil kayak ketawa gitu. Yakin, aman, dia bilang gitu kan. Terus Mama Ica pernah datang nggak? Dia nanya gitu? Iya. Nah, menurut saya tuh udah, mungkin saya harus tanya nih. Karena nama Ica ini sering disebut. Sering disebut sama teman saya juga kan waktu itu. Saya bilang lah nih sama Mas Heru, Mas, ini mohon maaf ya, saya bilang gitu. Saya mau tanya, emang Mama Ica itu siapa sih? Soalnya banyak banget yang nanya Mama Ica itu, saya bilang gitu kan. Terus Mas Heru bilang, ya udah, nih gue jelasin, tapi bukan berarti lo harus takut ya, dia bilang gitu. Akhirnya dijelasin lah itu sama Mas Heru. Jadi sebelum pemilik rumah yang sekarang ini bang, itu Mama Ica. Pemilik yang sekarang ini maksudnya yang lu bayar kontrakan itu? Iya. Okay. Jadi sebelum pemilik rumah yang sekarang itu Mama Ica. Mama Ica ini janda. Dia punya anak 1. Nah, dia ini ditinggal sama suaminya. Dan Mama Ica ini punya masalah terlilit hutang. Okay. Nah mungkin ya bang ya, saking banyaknya debt collector atau orang yang punya sangkut pautan sama dia stres dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah. Setelah beberapa minggu kemudian nih bang, tetangga sekitar termasuk Mas Heru itu dapat kabar dari adiknya Mama Ica ini bahwa Mama Ica ini sudah meninggal dunia. Anaknya? Iya, bersama anaknya juga meninggal dunia. Wah, sempet nanya nggak mas? Mama Ica sama anaknya itu meninggal karena apa? Saya sih dapat kabar juga dari Mas Heru. Mama Ica sama anaknya ini meninggal dunianya itu dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Atau bisa dibilang seperti itu. Wah, berarti karena terlilit utang itu. Terlilit utang, Bang. Mama Ica dan anaknya nekat mengakhiri hidupnya. Iya. Tapi sempat nanya nggak, dapat informasi nggak dari adanya itu mengakhiri hidupnya itu dengan cara apa gitu? Kalau untuk informasi mengakhiri hidupnya dengan cara apa sih, tetangga juga kurang tahu, Bang. Ya. Kadang mungkin adanya pun menutupi juga kali, cuma ngasih tau kabar aja gitu ya. Nah. Wah, sempet nanya sama Mas Heru nggak nih, Mas Chandra, perawakan dari Mama Ica itu seperti apa gitu? Saya waktu itu sampai pernah dikasih fotonya, Bang. Oke, sama Mas Heru? Sama Mas Heru. Waktu pas lagi ronda tuh. Itu seperti apa tuh sosoknya? Seperti yang saya ceritain tadi, tinggi, gemuk, terus rambutnya panjang. Dan itu persis sama kayak sosok perempuan yang saya lihat di depan teras. Wah, anjir, merinding gua. Berarti sosok itu? Iya. Mama Ica? Mama Ica. Dan kemungkinan anak kecil yang di kamar belakang itu anaknya? Kemungkinan, Bang. Dan memang anaknya Mama Ica itu bisa dibilang ya berusia sekitar 5-6 tahun, Bang. Mungkin seperti yang dilihat sama teman kerja lu, atasan lu. Iya.
Dan untuk sosok yang satu lagi yang sempat manjat tembok itu lu tahu? Kalau untuk sosok yang satu lagi sih, saya juga kurang paham sih, Bang. Cuma waktu itu si Abi bilang ke saya, memang sosok ini yang ganggu rumah tangga saya. Oke. Yang suka manjat di tembok itu. Oke, walaupun akhirnya nggak ketahuan nih asal-usul sosok ini dari mana. Iya, Atau mungkin emang udah penghuni lama, bahkan dari semenjak Mama Ica masih hidup mungkin ya. mungkin. Iya. Ditambah Mama Ica dan anaknya itu meninggal, jadi ada 3 sosok lah di rumah tersebut ya. Benar. Yang divalidasi sama mertua lu yang lihat waktu sholat, Iya, tante lu waktu lagi ngurut, benar. dan teman kerja lu atau atasan lu ketika mampir ke rumah. Iya, Yang dilihat mereka itu sosok-sosok yang emang ada di rumah lu. benar, Bang. Nah, mungkin gue pengen balik sedikit dulu ke bagian depan ya, Mas Chandra ya. Iya, Tentang yang pertama kali lu temuin di rumah tersebut. Itu ada gumpalan kain merah berisi rambut. iya. Lu tahu nggak itu asal-usulnya dari mana, Mas? Kalau untuk kain merah sih, saya juga kurang tahu ya, Bang ya. Sampai saya pindahan pun nggak ada penjelasan apapun gitu. Tentang kain merah yang ada rambutnya itu. Iya, tuh. Tapi kalau untuk yang keris lu temuin di kamar belakang, lu dapet jawaban nggak? Jadi mungkin ini pemikiran saya aja ya, Bang ya. Heeh. Karena itu rumah kan jadi kosong dan Setelah Mama Ica meninggal. setelah Mama Ica meninggal dan mungkin jadi terbengkalai juga, rumah itu diambil alih sama adiknya Mama Ica. Oke. Nah mungkin adiknya Mama Ica ini mikir kalau daripada rumah itu terbengkalai, mending dikontrakin. Ya. Setelah dikontrakin, banyak orang yang bilang kalau Mama Ica itu menghantui rumah itu. Dan banyak yang ngontrak di situ tuh nggak lama. Paling lama itu sekitar 6 bulan, Bang. Nah mungkin karena hal itu, adiknya Mama Ica itu nanam sesuatu di rumahnya sebagai penangkal. Karena Abi bilang keris itu sebagai penangkal. Ya? Iya, Berarti lu salah satu orang yang ngontrak sama adiknya Mama Ica. bukan, Bang. Oke. Jadi adiknya Mamanya Ica itu karena saking banyak kegangguan dari Mama Ica itu akhirnya menjual rumah tersebut dengan pemilik rumah yang sekarang. Oke, berarti yang pemilik rumah sekarang itu tahun kedua. Benar. Dan lu ngontrak sama dia. Iya, Oke, tapi ternyata walaupun udah ada keris itu, tetap aja Tetap gangguannya aja. masih ada. iya, Bang. Dan gue mau tahu, ini kan tadi lu sempat cerita kan kita percepat ya, bagian-bagian yang serem-serem atau yang bagian lu ngalamin hal mistis saja. Itu total lu tinggal di rumah tersebut itu kira-kira berapa lama sih, Bang? Gitu. Kalau pada saat itu sekitar 3-4 bulan, Bang. 3-4 bulan. Iya. Dan itu berarti masih di tahun 2021 ya? Enggak, 2022, Bang. Udah lompat berarti. Udah 2 lompat, tahun iya. Karena kan waktu itu kalau nggak salah sekitar 2021 cuma bulan November kalau di nggak salah. akhir ya? Di akhir. Berarti lu sampai di awal 2022. Iya. Setelah 2022 dan lu keluar dari rumah tersebut, lu udah nggak ngalamin lagi tuh hal Alhamdulillah nggak pernah ngalamin apa lagi, Bang. Apapun itu. Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Tapi lu pernah nggak sih punya rasa penasaran gitu, lu sama istri lu gitu, coba lewat lagi rumah tersebut gitu? 2 minggu yang lalu gue sempet lewat, Bang. Kondisi gimana tuh rumahnya? Masih kosong. Kosong rumahnya. Masih kosong. Berarti setelah lu pindah kemungkinan belum ada yang ngontrak lagi. Kemungkinan, Bang. Atau mungkin ada yang ngontrak lagi Iya, cuma sebentar doang. Sebentar. Sama halnya kayak saya yang saya alamin di rumah itu. Dan lu sempet nggak sih mampir ke rumah Mas Heru gitu nanya-nanya, ini masih ada lagi nggak sosoknya gitu? Waktu itu pernah mau silaturahmi juga kan. Heeh. Kebetulan juga Mas Herunya nggak ada. Oh, saat itu. Oke. Jadi lu nggak tahu sosok Mama Ica itu masih gentayangan atau enggak? Iya, Yang lu tahu udah pasti rumah itu sekarang lagi kondisinya kosong. kosong. Dan buat kalian yang lagi nyari-nyari kontrakan, coba lebih hati-hati lagi. Takutnya kalian ngontrak di rumahnya Mama Ica atau rumah kontrakan yang sebelumnya Mas Chandra ini tinggalin. Dan sorry banget Mas Chandra dan gue di sini nggak bisa nyepil daerahnya itu di mana dan rumahnya itu seperti apa secara lebih jelas lagi. Takutnya nanti yang punya kontrakannya komplain lah, karena mungkin kan siapa tahu memang masih dikontrakin atau pengen dijual nanti takutnya nggak laku ya Mas Chandra. Iya, benar. Demi keamanan kita berdua nih. Benar.
Karena beberapa karakter tadi yang diceritain sama Mas Chandra pun itu adalah nama-nama yang kita samarkan ya. Benar. Termasuk Mama Ica itu bukan nama aslinya. Jadi kalian lebih hati-hati aja. Takutnya kena prank dapet rumahnya Mas Chandra. Oke Mas Chandra, makasih banget nih lu udah nyempetin waktu mampir ke Lentera Malam. Udah paling gue rasa podcast malam ini cukup sampai sini aja. Sekali lagi Mas Chandra, makasih. Sama-sama Mas Adit. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mas Chandra izin pamit. Bye.